Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bergabung bersama di kelas 8 Hakazan. Insya Allah untuk satu tahun ini wali kelas kalian Ustadz Dani Kurniawan akan mengawal kalian ya di sini untuk belajar, bekerja sama, berkembang untuk kebaikan kalian nantinya. Selain sebagai wali kelas, nantinya Ustadz Dani Kurniawan juga akan mengajar matematika ya. Intinya untuk satu tahun ke depan kalian jangan malu untuk berdiskusi, karena apabila kalian malu untuk berdiskusi itu akan menghambat perkembangan kalian sendiri. Kemudian untuk pendamping wali kelas yaitu bersama Ustadzah Verina ya. Di sini juga akan menemani kalian untuk belajar, untuk berdiskusi, untuk sharing-sharing tentang suatu hal. Selain sebagai pendamping wali kelas, Ustadzah Verina juga sebagai guru bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada slide ini ada sedikit pesan ya buat kalian mengenai tujuan kalian di kelas 8 ini. Kemudian mengenai tujuan ini, diharapkan kalian sudah mempunyai tujuan yang jelas. Kalian mau berkembang ke arah mana? Karena ini sangat penting bagi kalian di masa-masa ini. Kemudian untuk mencapai tujuan itu banyak sekali ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian untuk mencapai tujuan itu perlu namanya usaha keras, perlu namanya perjuangan, kemudian kesabaran, serta kerjasama dengan berbagai pihak di sini ya. Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan ini adalah tentang waktu ya. Di sini apabila kalian dalam membagi waktu tidak benar, otomatis tujuan yang kalian tuliskan akan tidak tercapai secara maksimal. Kemudian apabila kalian dalam membuat timetable ini tidak sungguh-sungguh, kemudian kalian hanya fokus pada kegiatan yang kalian sukai, juga ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan tersebut. Kemudian faktor yang kedua adalah diskusi. Diskusi maksudnya apa? Ketika kalian ada masalah, ketika kalian ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kalian harus segera bertanya kepada orang-orang di sekitar kalian di sini, kepada wali kelas, kepada pendamping, kepada teman-teman kalian di sini, kemudian kepada orang tua kalian di sini. Kalian jangan sampai kepada orang tua kalian hanya diam. Ketika ada masalah, kalian tidak bertanya kepada orang tua. Itu jangan sampai seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada faktor lingkungan. Ini ya, di sini ada faktor lingkungan. Ini sangat berpengaruh kepada kalian, akan mempengaruhi pencapaian tujuan kalian. Karena di sini banyak faktor ya, dari lingkungan banyak sekali, dari teman, kemudian dari budaya dan lain sebagainya. Apakah hanya faktor-faktor ini saja? Apakah hanya ada 3 faktor ini saja? Tidak, ini masih banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi untuk pencapaian tujuan ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelas kita ya. Selamat datang di kelas 8 Hakazan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas kalian di kelas 8 ya. Ruangannya di mana kira-kira? Ada yang tahu?
Ini ruangannya adalah X9A, berarti ini adalah kelas Quran dulunya. Letaknya di mana? Letaknya yaitu di lantai 2 sebelah timur BK Putri. Ini merupakan kondisi awal ya di kelas 8H. Ini kurang lebih settingan kursinya ada 16. Jika nanti kalian masuk di masa pandemi ini, maka akan terjadi pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya untuk sistem pembelajaran di kelas 8 ini menggunakan sistem pembelajaran online ya. Jadi nanti kalian menggunakan pembelajaran online atau daring, kalian harus pandai-pandai memilih paket internet agar pemakaiannya itu lebih efisien. Jangan sampai paket internetnya kalian digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kemudian untuk aplikasi yang digunakan, aplikasi pokoknya yaitu menggunakan Google Classroom. Selain menggunakan ini, juga menggunakan Google Meet, Google Formulir, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi dipastikan kalian sudah menginstal aplikasi-aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk akunnya, untuk masuk ke aplikasi, kalian wajib menggunakan akun email resmi ya, yang disediakan dari sekolah. Jangan sampai menggunakan akun pribadi. Selanjutnya untuk kontrak belajar pastinya kalian ikuti, karena ini untuk pencapaian tujuan agar tercapai dengan maksimal. Apabila kalian tidak mengikuti kontrak ini, otomatis tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara maksimal. Selanjutnya harus ada target. Harus ada target bahwasanya sehari tugasnya harus selesai. Kenapa harus selesai? Karena apabila kalian satu hari ada satu tugas aja yang belum selesai, maka akan numpuk di hari berikutnya. Kemudian jangan lupa kalian selalu disiplin dalam pembelajaran ini, baik dari segi waktu, pengerjaan, dan sebagainya. Kemudian tetap sabar karena di masa pandemi ini butuh banyak berdoa, ikhtiar, dan usaha tentunya ya. Kemudian pantang menyerah tentunya juga seperti itu. Selanjutnya untuk ada belajar ini akan dibahas beberapa poin saja. Nantinya akan ada materi ada belajar pada reorientasi kelas 8 ini, tapi ini akan dibahas sekilas saja ya. Pertama, mengenai ada belajar, ada doa ya ketika mengawali dan mengakhiri dalam pembelajaran. Hal ini berlaku juga ketika pembelajaran online. Selanjutnya, kalian harus menghormati orang lain, baik teman maupun guru. Terutama ketika guru menginstruksikan sesuatu, silakan diperhatikan dengan seksama, dicermati dengan benar-benar di situ. Selanjutnya, untuk kehadiran dalam pembelajaran dan pengumpulan tugas, usahakan tepat waktu. Karena apabila kalian tidak tepat waktu, ini akan menyusahkan diri kalian sendiri. Kemudian dalam komunikasi, bahasa yang digunakan jelas sopan, santun, karena ini sama saja dengan ketika bertatap muka ya. Walaupun ini dengan menggunakan media, tapi bahasa tetap menjadi utama di sini ya.
Selanjutnya, kontrak belajar. Lagi-lagi kontrak belajar, jadi ini penting kalian harus mengikuti kontrak belajar di setiap pelajaran, karena ini untuk pencapaian tujuan secara maksimal. Apabila kalian mengikuti kontraknya, insya Allah tujuan pembelajaran akan dicapai secara maksimal ya. Selanjutnya, ketika belajar jangan seenaknya sendiri, jangan sampai kalian mempunyai aturan sendiri. Jadi sungguh-sungguh, insya Allah kalian akan mendapatkan barokahnya. Kemudian niatkan karena Allah, jangan sampai kalian niatkan dengan yang lain ya, seperti itu. Kemudian dalam belajar ini tentunya ada kesulitan. Silakan kalian bertanya, kemudian berdiskusi kepada siapapun, kepada wali kelas, pendamping, guru mata pelajaran, maupun kepada teman-teman kalian. Karena apa? Ketika kalian menghadapi masalah, kemudian kalian hanya berdiam diri, itu akan mempersulit diri kalian sendiri. Alhamdulillah kita sudah sampai di slide terakhir pada video ini. Kali ini mengenai pantauan ya. Pantauannya kurang lebih ada dua jenis. Pertama mengenai pantauan harian pelajaran. Pantauan harian pelajaran ini berisi mengenai beberapa poin. Intinya ini pantauan setelah kalian melakukan pembelajaran di hari itu juga. Jadi wajib diisi setiap hari. Isinya apa saja kurang lebih sebagai berikut. Pertama, checklist kehadiran. Nah, berarti ini kehadiran akan dipantau setiap harinya. Kemudian kalau kalian sakit, kemudian izin tidak bisa mengikuti pelajaran, silakan konfirmasi ke wali kelas maupun pendamping. Karena ini masuk ke kehadiran ya. Apabila kalian tidak konfirmasi, maka dianggap alpa seperti itu. Kemudian untuk checklist tugas harian, ini maksudnya apabila kalian sudah selesai, maka kalian tinggal centang ya sudah selesai mengerjakan tugas harian pada materi, pada mapel ini, seperti itu. Kemudian untuk poin 3, kalian harus bisa menuliskan intinya saja. Ibaratnya materi yang disampaikan itu materi apa, kemudian poin intinya saja. Jadi satu kalimat saja per pelajaran, jangan membuat beberapa paragraf. Berarti poin inti itu kalian bisa membuat satu kalimat saja per pelajaran. Kemudian untuk pantauan amal yaumi, ini jadi kalian udah biasa ya dilakukan pantauan amal yaumi. Jadi kelas 7 kurang lebih isinya ada sholat wajib, kemudian ada sholat duha dan tahajud, kemudian tadarus dan murojaah, kemudian infak harian, kemudian membantu orang tua. Insya Allah ini sudah biasa kalian lakukan. Silakan kalian continue, silakan kalian biasakan ini, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk pengisian pantauan kedua ini, baik pantauan pelajaran maupun amal yomi, itu dilakukan jam 1 siang sampai jam 3 sore. Maksudnya apa? Berarti misalkan untuk pantauan harian pelajaran kalian ngisi pas hari itu juga. Kemudian untuk pantauan amal yomi, berarti kalian ngisi amal yaumi yang sudah kalian lakukan pada hari sebelumnya. Misalkan sekarang hari Senin, berarti kalian mengisi pantauan amal yaumi yang hari Ahad, seperti itu. Selanjutnya, setelah video ini kalian akan diberi tugas, yaitu membuat identitas pribadi, kemudian membuat denah juga, denah rumah kalian. Membuat denahnya, kemudian mengisi identitas pribadi itu di mana? Di Google Formulir. Alamatnya kalian bisa cek di Google Classroom kelas 8 Hakazan, atau nanti Ustadz share di grup WA seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.